Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat ya. Ada yang sakit? Tidak ada. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Salah satu dipimpin Rafiq. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ilma warzuqni fahma amin. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa belajar, pembelajaran pada hari ini lancar, tidak ada halangan. Amin. Sebenarnya Pak Ali absen dulu ya. Afta, Alhansa, Andika, Asmia, Cahyani, Dimas, Dita, Zawin, Ega, ya, yang nggak hadir ada 3 ya. Hari ini kita akan mempelajari bab baru. Kalau di pertemuan sebelum PTS kemarin kita sudah belajar kemarin tentang apa? Ada yang ingat? Bab 1 kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Melestarikan alam. Sekarang kita akan mempelajari bab 2 yaitu iman kepada kitab Allah. Sebelumnya kalian coba perhatikan ke depan. Kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Ada yang tahu kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Yang tahu enggak? Karena kita umat Islam. Ada berapa kitab yang wajib kita imani? 4. Yang pertama Taurat. Yang kedua Zabur. Yang kedua ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Bagaimana sih cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Nanti Pak Ulil bagikan materi, ada yang berupa teks, ada yang ada gambarnya. Nanti Pak Ulil bagi sesuai preferensi kelompok kalian. Kemarin Pak Ulil sudah membagi kelompok kalian. Ini ada materi, silahkan nanti kalian pelajari. Pak Lil sudah membagikan materi. Ada yang berupa teks, di situ pengertian tata cara beriman kepada kitab Allah. Ada juga yang berupa gambar seperti slide di depan ini. Nanti silahkan kalian pelajari, kalian baca-baca dulu. Pak Lil kasih waktu 5 menit. Nanti setelah itu Pak Lil akan membagi tugas. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan dibaca dulu. Ya, kalian tadi sudah mempelajari ya? Ya. Sebelum kita lanjutkan ke pembagian tugas, nanti Pak Ulil bagi LKPD-nya, tapi sebelum itu coba perhatikan ke depan. Dengarkan dulu. Apa sih sebetulnya iman kepada kitab itu apa sih? Jadi iman kepada kitab itu kita mempercayai bahwa semua kitab yang tadi kalian sebutkan ada 4 itu benar-benar diturunkan oleh Allah kepada para nabi.
Adapun kita sebagai umat Islam yang perlu kita praktekkan atau kita amalkan hanya kitab apa? Yang wajib kita amalkan kitab apa? Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penyempurna syariat kitab-kitab terdahulu. Syariat kitab terdahulu itu berlakunya pada masa dahulu, pada zaman Nabi yang terdahulu. Misalnya Taurat. Ada yang tahu Taurat itu diterimakan kepada Nabi siapa? Musa. Berarti berlakunya pada zaman Nabi Musa sampai zaman berikutnya. Ada kitab Injil berlakunya pada zaman Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran ini berlaku sejak diturunkan pada Nabi Muhammad abad ke-6 sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman akan tetap berlaku. Kemudian nanti Pak Ulil bagi tugasnya melalui LKPD ya, nanti kalian isi, ditulis nama kelompoknya paling atas. Misalnya nama kelasnya kalian tulis 8C, kelompok 1 misalnya, atau kelompok 2, atau boleh kalian pakai nama-nama yang lain, kelompok harimau juga boleh. Kalau yang laki-laki kelompok buaya juga boleh, enggak apa-apa. Terus tulis nama anggota di sini. Kalau tidak muat, kalian bisa di koma saja. Misalnya sini namanya siapa, koma siapa gitu ya. Paham? Kalau paham, Pak Ulil bagikan. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan perintah. Iya dong. Adapun tugas kalian hanya mengisi di kolom yang tertera di sini. Kalian cari permasalahan. Setelah kalian mencari 3 permasalahan di sini ya. Setelah itu kalian paparkan hasilnya, nanti presentasi, boleh bentuknya tulisan. Jadi setelah kalian cari permasalahan itu dijelaskan dulu. Misalnya mempelajari kitab Al-Quran setiap hari, termasuk sikap iman kepada kitab Allah. Terus permasalahan yang kedua apa? Nah, nanti kamu cari. Boleh kamu tulis pakai tulisan tangan nanti presentasinya. Boleh juga pakai kotak-kotak seperti ini. Misalnya dikotai dulu atau pakai mind mapping namanya. Ya, tadi sesuai yang Pak Ulil jelaskan, silakan kalian buat semenarik mungkin. Boleh pakai gambar, ditambahi gambar, ditambahi variasi. Yang penting ada 3 permasalahan. Kamu cari masalahnya apa, kamu cari jawabannya apa. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada yang mau tanya lagi enggak? Kelompok 1 sudah paham? Paham? Kelompok sini yang laki-laki paham ya? Paham enggak? Paham. Oke, kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Pak Ulil kasih waktu ini sampai jam 11. Ya. Paham enggak? Ya. Jadi gini, ini di sini kamu cari permasalahan atau soalnya lah istilahnya. Misalnya yang pertama, pengertian iman kepada kitab nomor 1. Terus kamu nanti dijabarkan di sini, dijawab di sini. Misalnya nomor 1 pengertian kepada kitab, kamu cari di sini. Apa sih pengertian iman kepada kitab? 1, pengertian iman kepada kitab. Kamu jawab di sini. Iman kepada kitab adalah, kamu cari di materi yang Pak Ulil bagi ini atau di buku paket. Yang kedua, misalnya apa ini? Kamu boleh cari masalah di sini. Contoh perilaku. Nah, kamu tulis sini. Contoh perilaku. Ini soalnya saja. Jawabannya di sini. Paham? Nah.
Nanti boleh pakai variasi atau mau hanya tulisan tok polos nggak apa-apa. Atau gambar. Ya, seperti itu. Betul? Sudah paham? Ya. Nih, misalnya kamu nomor 1 cari permasalahan. Permasalahan itu soal. Misalnya nomor 1 apa di situ kamu cari. Fungsi kitab Allah. Sini tulis fungsi kitab-kitab Allah. Nanti kamu jawab sini. 1, fungsi kitab-kitab Allah. Terus kamu jawab fungsinya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Soal 1. Soal 2. Apa kamu nyari? Cara apa? Cara beriman kepada kitab Allah atau apa? Nanti kamu nyari soal sendiri, dijawab sendiri. Paham? Nanti di sini kamu boleh divariasi, mau pakai gambar, dikotai juga enggak apa-apa. Ini soal 1 dikotai, terus mau kasih kembang-kembang juga enggak apa-apa, bebas. Semenarik mungkin inilah di sini. Tuh, ada pertanyaan? Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin perkenalkan nama saya Abdul Lata. Perkenalkan nama saya Jarana. Kami akan mempresentasikan Hasil kami masalah 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Iman. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu iman yang wajib diyakini oleh setiap. yang lainnya perhatikan depan. 2. Wahyu dari Allah. Kitab ini berisi wahyu dari Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. 3. Kitab-kitab ini diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Ya, dari hasil presentasi teman-teman kalian dari kelompok 1, ada yang mau ditanyakan enggak? Ya. Ada yang mau disampaikan enggak? Ya. Tanggapan? Ya. Pendapat? Ya. Tanggapannya apa? Bagus. Bagus. Yang laki-laki tanggapannya gimana? Bagus. Ya aja, ya. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Ya. Tadi kalian sudah presentasi ya. Apa yang kalian dapatkan setelah kalian mendiskusikan permasalahan tadi? Apa tadi yang kamu dapatkan? Makna iman kepada kitab Allah apa salah satunya? Membaca Al-Quran, apalagi? Menjauhi larangan. Mengamalkan, apalagi? Menjauhi larangan. Menjauhi larangannya, apalagi? Ya. Menaati perintah. Menaati perintah. Apakah dengan tadi kamu dikasih materi yang berbeda, ada yang hanya tulisan, ada yang ada gambarnya, kalian lebih semangat atau lebih males? Lebih semangat. Lebih tertarik untuk belajar atau tidak? Ya, daripada misalnya Pak Ulil tidak memakai tadi tampilan proyektor, kalian lebih semangat yang mana? Yang pakai proyektor. Berarti tampilan yang menarik juga meningkatkan semangat kalian ya. Ya, untuk yang terakhir, mari kita refleksikan bersama bahwa iman kepada kitab itu adalah salah satu rukun iman. Jadi kalau kita orang yang beriman, kita wajib hukumnya untuk beriman kepada kitab Allah. Jadi bagaimana cara pembuktian kalau kita beriman? Dengan mengamalkannya. Perilakunya kita juga mencerminkan orang yang beriman kepada kitab Allah. Untuk yang terakhir, silahkan kalian kerjakan soal ini satu-satu, nanti dikumpulkan. Ya, sebentar, Pak jelaskan.
Silakan kalian jawab, pilih salah satu pilihan ganda yang ada, kamu kerjakan. Silakan kalian dikumpulkan, sudah jadi ya? Ya, nanti dikumpulkan ke depan. Kalian sudah selesai mengerjakan. Kalau gitu, mari kita tutup bersama pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbil. Sekian dari Pak Ulil. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Pak Ulil akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.